pikiran dari masing-masing. Tanpa tahu apa yang kita berbuat. Dan kita di sini ingin memperlukan. Memang benar, Pak. Dunia itu hanya milik orang pintar, tapi bukan soal nilai, tapi soal akal, Pak. Saya setuju banget, Pak. Dan yang paling gampang bodoh itu orang-orang jujur. Lihat saja tuh Bu Rina, masih aja ngajarin moral. Padahal kehidupan ini nggak ada moralnya. Itu perlu idealis, harus sadar zaman itu udah berubah. Dunia pendidikan itu udah bukan buat idealis, dan bisnis, Wan. Dan kita petaninya. Pembelian 15 unit komputer, atapnya aja bocor, komputernya juga cuma 2, itu pun rusak lagi. Aduh, lagi pula siapa yang bisa? Dinas. Ya, mana mungkin terjadi? Memang benar kata Luan. Kita tuh partner yang mesti kalahin. Tapi kita harus berhati-hati, Luan. Anak-anak zaman sekarang tuh udah mulai kritis pikirannya. Maksud Bapak orang murid? Ya nggak apa-apa. Mereka aja sibuk main TikTok sama drama cintaan. Kalau ada yang protes, ya tinggal kita keluarin aja dari sekolah ini. Toh, kira satu murid nggak kita rugi. Ini sih, Pak Surya. Masuk. Mohon maaf Pak, sebelumnya mengganggu. Saya ingin menanyakan mengenai buku sekolah dan juga sampai ke dalam kelas, Pak. Padahal semester sudah berjalan dari 2 bulan yang lalu. Apa ada kendala? Untuk pembukaan itu sudah kami ajukan ke dinas, Bu. Mungkin proses saja yang lama, betul kan? Iya Bu, memang logistik dari pusat itu kadang lambat. Tapi nanti kami pastikan lagi ya Bu. Loh, tapi kan di rapat dinas minggu lalu mengatakan bahwa anggaran dari pemerintah sudah cair, Pak. Dan saya juga mendengar kabar bahwa dana perpustakaan sudah turun, tapi buku-buku di rak perpustakaan masih aja kosong, Pak. Untuk masalah pendanaan, kami juga sudah mengatasi hal tersebut. Tapi memang proses saja, Bu, ya, Mama. Baiklah kalau begitu, saya harap buku-buku pelajarannya segera datang ya, Pak. Soalnya pasien anak-anak kalau misalnya mereka belajar tapi nggak pakai buku. Kalau gitu saya permisi, Pak. Sampai aku ada masalah ini dan belajar juga. Jadi kita santai daripada di sini kita tidak boleh seperti itu, Mbak. Lagi pula tugas kita menjadi guru kan memang untuk pendidikan anak supaya lebih baik di depannya. Gina, kalau saya masih di rumah, ngapain kita ngajarin anak-anak kita sekolah bolos, diawasi sama guru? Mana ada yang tahu kan? Memang tidak mudah, Bu. Kita itu bukan hanya memberikan pelajaran, tapi kita juga sedang menanam benih. Ya mungkin masalah tidak terlihat sekarang, tapi siapa yang tahu? Satu dari mereka akan menjadi orang hebat suatu saat nanti. Anak-anak yang suka bikin keributan itu jadi orang hebat. Kalau bikin, Bu, Percayalah, Ratna, semuanya pasti akan tersadar.
boleh nanya sesuatu nggak? Nanya apa? Di sini ruang guru ada di mana ya? Kalau lu lurus aja, terus ruangannya di sebelah kanan. Oke, makasih ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Damar. Semoga di sini saya dapat belajar dan menjalin pertemanan yang baik dengan kalian semua. Kamu duduk sebenarnya. Terima kasih, Bu. Tolong bareng lagi. Iya, tapi jangan serius. Hai, kenalin. Nama gue Siska, dan ini Anissa. Hai, salam kenal. Gue Chelsea. Salam kenal ya, nama gue Damar. Hati-hati ya di sekolah ini. Banyak yang rusak. Rusak? Maksudnya rusak gimana? Nanti juga lo tahu. Oh, itu gimana sih? Dim. Kalau bapakin, Mulai. pertama tuh, ini coba di sini. Gimana Den? Gimana sih om? Dulu Den. Banyak tanya nih, tinggal cobain aja susah banget. Lu bawa dulu kali. Ya, coba aja. Berisik banget kan udah kan? Kalau kamu ikut pelajaran ibu keluar deh. Biasa banget sih. Dia tuh lama nggak jelasin apa. Buat yang lainnya, kalian kerjain deh. Kuisin sama ibu share di classroom. Lo bilang, Bi, juga belum dijelasin materinya. Tapi bu, Materi bagian ini kan belum pernah dijelasin. kalian cari lah di internet. Ngapain sih punya HP kayak digunain? Oke, Bu. Kayak biasa aja nggak sih? Gitu banget. Udah biasa di sini. Emangnya mereka ujian materi itu kan tidak lanjutin? Tahu.
istirahat. Tadi sudah kesini yuk. Boleh. Miss. Lebih dong. Tanya aja nih. Hari ini aku nggak bawa bekal. Kalian mau bekal nggak? Iya sama lagi. Bosan sekali. Coba cek tuh. Nanti kapan-kapan kita nyobain makanan di kantin ya. Enak-enak juga dong. Serius? Tadi apaan? Boleh kan kita nggak punya duit ini dong makan gua ini dong. Padahal itu bisa. Kamu. Tadi coba ya. Gue boleh nanya sesuatu nggak? Pas ini hal-hal kayak gitu tuh emang udah biasa kejadian ya? Biasa gimana maksudnya? Iya, itu kayak tadi. Kayak ada yang ngebully sampai-sampai udah jual barang-barang yang jelas dalam kelas. Ya orang satu sekolah di sini anak-anak semua. Gak usah heran lah kalau lo ngasih gitu. Tapi kayaknya kita bisa deh ngomong soal ini. Mereka itu bukan yang mau berubah, tapi mereka tuh cuma belum tahu cara buat berubah. Aduh, sangat. Serius. Pikir gampang. Mereka tuh ya udah keras kepala, sekali berpuasa, sama guru-guru aja soalnya paling sama kita. Tapi kan ya Chelsea, menurut gua orang yang keras itu bukan berarti mereka tuh nggak mau berubah. Mereka tuh cuma belum bertujuan. Ya tapi ya Mar, nih coba ya. Sekarang gimana caranya lo mempengaruhi satu isi sekolah? Itu tuh ibaratnya kayak semut melawan gajah. Gimana gajah lah? Tapi kan pasti di setiap sekolah di antara anak-anak kayak gitu tuh pasti mereka punya pemimpin dong. Nah di sini yang memimpin anak-anak kayak gitu siapa? Andre di sini. Hah? Andre? Nggak salah. Kenapa? Lo ngeliat Andre lebih kalem dibanding mereka, jadi lo gak percaya? Sebenarnya Andre tuh orang baik. Tapi sayang dia salah pergaulan karena dampak dari masalah keluarga. Jadi lo deketin Andre? Sebenarnya gue bukan cuma pengen deketin, gue tuh pengen ngajak dia gabung sama kita. Karena semisal kalau misalkan kita berhasil membuat dia diri di sisi yang benar, pasti murid-murid itu bakal ikut. Sekolah ini juga pasti bakal berubah. Lo yakin Mar? Gue kasih tau ya, Andre itu susah dideketin. Apalagi tahu kalau punya niat baik, ya pasti bakalan curiga lah. Tenang aja, kayaknya gue bakalan datangnya itu sebagai teman, gak sebagai penyelamat. Kalau lo bisa bikin Andre percaya sama lo, ya mungkin sekolah itu punya harapan.
Soalnya kayak gak kerja sama semua di sini. Gue yakin deh. Soalnya gue suka banget yang sini pas sekolah. Bukan bener kata gue. Gue cocok sih mereka itu lakukan kayak gini. Cocok sama lawan mereka kayak anjing. Oh, ternyata lu cewek. Kalau malu Bangsat, tak benar lu yang bunuh Yuni. Berani juga lu kesini. Iya, gue yang bunuh Yuni, kenapa? Mau laporin gue ke polisi? Emang lu punya bukti? Lu jangan terlalu pede, gitu. Gue gak mungkin kesini tanpa gue bukti-bukti yang bisa bikin lu penjara setahun. Betul? Hah? Pengecut lo berarti berdua? Orang kalian tuh gak pantas hidup bebas anjing kalau di uni. Tadi. Halo. Bentar lagi polisi bakal datang sini. Semoga lu betah dapat yang baru. Mampus lu. Gak ada. Yang dibunuh itu si Yuni. Iya, lu tau gak apa yang lebih kaget? Apa pelakunya itu si Arman, anak sekolah seberang, ini. Hah? Apaan sih dia? Jadi pelakunya si Arman? Iya. Setahu gue, mereka emang punya masalah sih sama sekolah sebelah. Iya sih, gue sering dengar. Jadi, apa rencana lo, Man? Kayaknya gue bakal ngedeketin Andre terlebih dahulu. Serius, Man? Terus lu semua ada nggak yang ngeliat Andre tadi? Tadi, gue lihat Andi didorong sama temennya tadi. Gue bakal ke Andre dulu ya. Lu kenapa? Iya. Kenapa?
Bener. Gua boleh minta waktu sebentar nggak? Berdua aja. Gue pengen cerita. Dulu ya. Yang gue lu. Iya. Ngapain? Iya deh. Gue tuh pengen ngobrol ini dari lama sama lu. Gue pengen nanya sama lu. Lu itu pernah pikir gak sih kalau misalkan lu itu punya, ya bisa dibilang juga pengalaman lah, tapi sayangnya lu malah ngebedain itu bukan hal yang salah. So tau banget lu. Bukannya so tau deh. Emangnya lu gak capek kayak gini terus? Sebenarnya aku juga capek sih. Tawaran aku cuma bikin hidup gue gak tenang. Apalagi sama dia. Ini deh. Lo itu sama teman-teman lo itu bisa jadi pemimpin buat sekolah ini. Tapi pemimpin yang gue maksud tuh bukan pakai kekerasan, tapi pakai contoh. Contoh. Emangnya orang kayak gue contoh yang baik. Yang ada bakal jadi contoh yang buruk man. Cakep. Tapi lo mau kan jadi lebih baik? Bantu dulu sekarang. Apa? Bantu gua buat mengubah sekolah ini, mulai dari muridnya sampai ke sistemnya. Jadi rencana lo apa? Kayaknya kita bakalan mulai dari rencana yang paling mudah dulu kan. Dre, kita harus ngebuat semua orang sadar kalau misalkan di sekolah ini tuh udah rusak, dan gue yakin sama kita pasti sekolah ini tuh bisa berubah. Lu kan tau sendiri gue orang kayak gimana, brengsek, kemana-mana, tawuran. Lu yakin mereka percaya sama gue? Percaya sama gue? Gak mungkin anjir. Iya Dre, percaya itu pasti mungkin mereka bisa percaya sama lu. Karena kalau misalkan lu yang ngelakuin langkah awal, atau lu ngelakuin semuanya secara lu duluan gitu yang ngelakuin, nah itu tuh pasti bakal bisa jadi langkah awal sebagai perubahan sekolah ini ya. Ya oke lah. Kali ini gue bakal ikut cara lo. Tapi kalau lu ninggalin gue di tengah jalan, jangan salahin gue kalau gue balik lagi ke cara yang lama. Nah aja, gue gak bakal ninggalin lu, kita jalan bareng-bareng ya. Bu Dina? Iya, gimana? Kenapa? Saya boleh ngomong sesuatu nggak? Kamu mau ngomongin apa? Tapi ceritanya panjang Bu. Lebih baik kita duduk dulu. Boleh. Sejujurnya saya pengen ngucapin terima kasih banyak sama Ibu, karena Ibu itu udah gak pernah nyerah sama lelah buat ngajak kita semua dengan senang. Sejujurnya, Ibu hampir menyerah. Bertahun-tahun melihat ketidakadilan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Itu membuat Ibu merasa gagal sebagai guru. Tapi Bu, Ibu tuh tetap bertahan. Ibu itu berarti Ibu gak gagal. Kami lagi berjuang Bu, tapi kami butuh Ibu. Butuh Ibu? Kamu butuh apa? Sebenarnya kami semua udah tahu tentang permasalahan yang ada di sekolah ini. Mulai dari dana bos yang dipotong, ada amplop-amplop yang ya nggak tahu selesai sama pemungutan yang sembarangan lah. Tapi kamu tahu kan, kepala sekolah dan wakilnya itu bukan orang yang sembarangan. Mereka bisa
sekali menurut kalian. Kami siap, Bu. Karena kalau misalkan kami diem aja, generasi yang akan datang juga pasti akan tetap ditindas, Bu. Baik, Ibu bantu. Kita buka ini sama-sama. Terus terang, Ibu bangga sama kamu. Andai semua murid sama seperti kamu, pasti pendidikan kita akan berjalan. Teman-teman, kita semua tahu sekolah ini sudah lama rusak. Bukan hanya dari sistemnya, tapi juga orang-orang yang ada di dalamnya. Sekarang, kami di sini hadir bukan hanya untuk sekedar kamu kosong belaka, tapi kami di sini hadir untuk mengubah masa depan kita semua menjadi lebih cerah. Ya, kita tuh udah terlalu lama diam. Kita udah terlalu lama membiarkan sekolah ini dipimpin oleh mereka yang salah. Tahu sendiri kan bagaimana? Mereka itu udah memainkan dana pendidikan. Mereka udah menjual masa depan kita ini demi kekayaan mereka pribadi. Apaan banget kan? Pokoknya kita harus gerak sekarang. Lo semua bisa lihat kan? Dua kepala sekolah mewah banget kayak istana. Tapi buku-buku soal di perpustakaan gak pernah diganti. Fasilitas rusak juga dibiarin aja. Kita butuh bantuan, kita butuh bukti yang kuat. Setiap catatan, setiap rekaman, dan setiap saksi. Hari ini kita mulai revolusi kita. Kalian semua punya ponsel kan? Gunain buat foto, video, atau merekam apapun. Kalian bisa tanya-tanya guru, gali dokumen, yang dimana dengan itu kita bisa membuat semua yang bersalah itu tidak bisa berkutik. Kita itu bukan lagi anak-anak yang bisa takut-takutin. Pokoknya kita itu harus gerak sekarang. Kita adalah generasi bangsa anak-anak muda yang bisa menentukan masa depan kita sendiri. Kita harus lawan ini, gak benar ini, pokoknya kita harus lawan. Selama ini kita saling sikut, saling rendahin, bahkan saling lupain. Tapi sekarang kita berdiri di tempat yang sama. Musuh kita bukan lagi sesama murid, tapi sesama musuh yang membela kita. Kita semua harus berani. Setiap dokumen yang bisa kita buktiin, setiap saksi, dan setiap suara kalian, itu semua bakal jadi bagian dari kebenaran. Lo semua jangan takut. Mereka selama ini kuat karena kita diam. Kalau kita bersatu, suara kita bisa lebih keras dari ruang kepala sekolah yang mereka segel rapat. Sekarang semuanya mencari, cari hal-hal yang bisa dijadiin barang bukti. Dan kalau misalkan kalian udah, kita bakalan bisa mengubah sekolah ini. Nah, Pak Surya, Pak Wan, keluar kalian. Dunia udah tahu kebusukan kalian. Keluar. Kami ini murid yang gak bisa lagi dibungkam. Kami berhak atas pendidikan yang bersih dan manusiawi. Ada apa ini? Ini tidak benar. Kalian dihasut dan dimanfaatkan oleh murid baru itu. Kami punya bukti rekaman, foto, laporan keuangan palsu, bahkan pernyataan dari guru. Ini bukan fitnah. Bagi siapa yang menentang undangku, maka guru bersalah di tubuhnya. Selamat siang. Kami menerima laporan resmi dari siswa dan guru. Setelah investigasi awal dan bukti terkumpul, hari ini kami akan melakukan tindakan lurus untuk
untuk membuat bukti-bukti yang sudah dalam. Yang bukti pengalaman anak bos, penyaluran mainan, dan pemodalan gaji usaha ilegal. Kalian berdua dimohon untuk ikut kami. Pak, ini bohong Pak. Mereka semua bohong Pak. Kamu untuk bela diri akan diberikan pengadilan. Silakan hubungi pengacara kalian. Tapi yang pasti pada hari ini kalian tidak mencoba lagi sebagai kepala sekolah. Pak, Tangkap ya. anak-anak sekalian, hari ini sejarah ditulis oleh kalian. Ketika kalian dewasa, takut berbicara, kalian ingin melawan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan bukti dan kebenaran. Kalian semua adalah bukti dari pendidikan sejati, yang bukan hanya menerima ilmu, tapi berani memperjuangkan kebenaran. Kami dari Kementerian Pendidikan mengucapkan terima kasih dan juga permintaan maaf karena terlalu lama biarkan hal ini terjadi. Hari ini kita bukan hanya menyelamatkan sekolah dari pemimpin yang korup, tapi kita juga menyelamatkan generasi dari pihak dari keputusasaan. Jangan berhenti di sini dan jadikan ini sebagai awal perubahan. Sekarang kita berhasil merebut sekolah ini. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat atau sekolah yang adil, bersih, dan jujur. Semuanya